Sekarang sama mama kah? 17 pancina. Nggak pernah memasak. Gak Pak Kapolres. Masuk akal Pak Kapolres kok. Bukan istrinya beliau, bukan istrinya, bukan. Istrinya anggotana. Sebenarnya saya rencana ini 2 jam mau ceramah. Tapi mau maghrib ya ringkas saja. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama yang hadir di tempat ini, terkhusus yang mengundang kita datang ke tempat ini, Bapak Kapolresta Goa. Masya Allah. Kalau Kementerian Agama undang, tidak istimewa. Kenapa? Memang tugasnya menceramah. Iya toh? Tapi kalau polisi undang kita tablik akbar, itu yang membuat saya meskipun padat acara saya harus datang ke tempat ini. Kapolresta baru namanya Muhammad Yusuf Usman. Sama namanya Kia ulama dari Goa, Syekh Yusuf. Ini bukan sembarang ini orang ini. Dan syukurnya lagi sekampung Ki, orang Sulawesi Selatan. Meskipun tadi sambutannya kayak di orang Jakarta, orang Bugis juga. Alhamdulillah. Dan khusus penghormatan saya kepada orang yang paling berbahagia, amat berbahagia pada sore hari ini. Ibunda beliau hadir di tempat ini. Namanya Ibu Hajah Andi Maryam. Ada di tengah-tengah kita. Ibunya lah yang paling berbahagia di tempat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya menjadi polisi yang baik. Juga saya hormati Pak Sekda. Alhamdulillah. Siapa lagi mau dihormati? Angkat tangan tak yang mau dihormati. Ada anggota DPR? Mana? Alhamdulillah ada juga anggota DPR 1. 2 kah? Alhamdulillah. Semua saya hormati. Insya Allah diberkahi hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana kabar Goa? Kenapa kok makala? Saya tanya, bagaimana kabar Goa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sore ini saya sangat bahagia. Kenapa? Karena saya berdiri di tempat ini, bukan di lapangan sepak bola, bukan di gedung pengantin batik, Haji Batik, tapi kita berdiri dan berkumpul di rumah Allah, masjid. Kita masuk saja rumah bupati, sanam maki pak, selfie. Kita masuk istana, punaupa. Ini rumahnya Allah. Dan hebatnya lagi ini masjid bukan kaleng-kaleng namanya pak. Nama masjid ini Masjid Syekh Yusuf. Ulama besar yang tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga sampai ke Afrika Selatan, Cape Town. Kasih nunjuk Afrika Selatan. Ibu-ibu tahu jak itu ke Afrika Selatan? Limbung belok kiri, baru pergi bandara. Syekh Yusuf. Tapi jangan mengaku sekampung Syekh Yusuf kalau kau tidak punya mental dan iman seperti Syekh Yusuf. Syekh Yusuf kehilangan tanah kelahiran. Syekh Yusuf kehilangan tanah kampungnya.
tapi tidak pernah kehilangan iman. Di mana dia ditinggal, di mana dia dilempar, di mana dia dibuang, imannya tetap kuat. Mestinya orang yang cinta kepada Syekh Yusuf, terutamanya sekampungnya orang Goa, di mana kau berada selalu ada imanmu. Syekh Yusuf jauh tinggalkan kampung halamannya sampai ke Cape Town, jauh dari tanah kelahirannya, tapi tidak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik polisi, contoh Syekh Yusuf. Jauh kok tanah kelahiranmu dari Jawa, tanah kelahiranmu dari Sumatera, tanah kelahiranmu dari Jakarta. Kau tugas ke sini, jauh dari kampung halamanmu, tapi jangan kau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Syekh Yusuf kehilangan tanah kelahiran, kehilangan kampung halaman, disusir dari kampung halamannya, tidak pernah kehilangan iman. Itulah sehingga Kapolresta mengundang kita datang berkumpul di tempat ini agar kita semua warga tidak kehilangan iman dan tetap mencontoh Syekh Yusuf. Jangan sampai baru kau kehilangan jabatan, stres. Baru kehilangan harta, mau gila. Kehilangan istri, update status, saya kehilangan arah. Bukan kau kehilangan arah, kau kehilangan akal sehat. Boleh kehilangan segalanya, tapi jangan kehilangan iman. Ini yang harus kita pelihara. Ibu-ibu, boleh kehilangan suami. Boleh kehilangan suami, tapi jangan kau kehilangan Allah. Bapak-bapak, boleh kau poligami, yang penting kau berani. Bagaimana kau mau poligami, istrimu aja pegang remote control, tidak bisa mau ambil nih. Cari tamate. Jangan kau coba-coba. Ya, boleh kehilangan dunia, tapi jangan kau kehilangan iman. Boleh kehilangan segala-galanya, tapi jangan kehilangan Allah. Itu tujuannya pengajian ini. Jangan cuma datang pengajian hanya update status. Alhamdulillah bersama Dasat Latif. Pulang pengajian, foto, video, update status. Tidak ada gunanya itu kalau kau kehilangan iman. Contoh Syekh Yusuf, saudaraku para katengaseng, tiaki kehilangan tepata, pasami kehilangan baine, pasami kehilangan buratne, tapi tiako kehilangan imanmu. Allahu Akbar. Makanya jangan takut sama istrimu. Ada takut sama istrinya di sini? Ya. Terutama Kapolresta. Jangan ikut tahu semua aja kok. Satu, karena waktu terbatas. Sebentar lagi perayaan Agustus. Sudah merdeka? Sudah merdeka? Alhamdulillah kita sudah merdeka. Merdeka dari penjajahan Belanda, merdeka dari penjajahan Jepang. Tapi jangan sampai kita dijajah oleh hawa nafsu. Kalau dulu Belanda datang menjajah kita dengan membawa kapal, sekarang penjajah datang membawa apa? Handphone. Itu penjajah, itu handphone. Berapa banyak bapak-bapak kehilangan waktu dijajah oleh handphone, tidak punya waktu untuk anaknya. Berapa banyak rumah tangga terjajah oleh handphone, akhirnya bercerai dengan istrinya, berawal dari scroll. Jangan ketawa, saya serius ini. Kalau dulu penjajah datang membawa senjata, sekarang penjajah datang membawa internet.
Saudaraku, penjajah Belanda insya Allah tidak membuatmu masuk neraka. Bahkan bisa jadi kau masuk surga dengan pahala jihad. Kau usir antek-antek Belanda. Jihad. Tapi penjajah hawa nafsu bisa kau bawa masuk neraka. Apa penjajah hawa nafsu? Satu, hobi, gemar, senang menyebarkan berita kebencian dan berita-berita aib. Baru kita orang Goa kehilangan itu, Pak. Sekampung kita, saudara kita, si pakasiri Pak. Saling menghina dan melecehkan di media sosial. Apa yang kau dapat? Kau hina orang di media sosial, memangnya kau dapat jabatan? Kau hina orang di media sosial, apa gunanya? Kau senang dengan menyebarkan itu. Kau senang kau permalukan orang keluarganya. Kau hina orang sekeluarga. Apa yang kau dapat? Apa yang kau dapat? Emang kau dapat transferan 1 miliar ketika kau share itu? Ingat Quran melarang. Wala tajassasu, kata Allah. Jangan engkau mencari-cari keburukan orang. Itu Allah katakan, wala tajassasu. Jangan kau cari-cari keburukan orang lalu kau sebarkan. Kau cari keburukan, pasti kau dapat. Keburukanku kau cari, pasti kau dapat. Namanya mencari-cari, pasti lu gapai. Saya bukan pakar hukum, tapi setahu saya di sidang pengadilan yang berkaitan dengan moral, mesti pengadilan itu dinyatakan tertutup untuk umum. Apa yang kita mau capai dengan saling mempermalukan, Pak? Yang mengejar kekuasaan, silakan kau kejar kekuasaan itu. Tapi kalau kau dapat dengan cara hina, kau dapat dengan merendahkan orang, pasti kau bertanggung jawab di akhirat kelak. Kita merdeka dari Jepang dan Belanda, tapi kita terjajah oleh hawa nafsu kekuasaan. Kalau Belanda jajah kita, insya Allah tidak sebabkan kita masuk neraka, bahkan bisa kita masuk surga karena kita jihad. Tapi kalau hawa nafsu yang menjajahmu, kekuasaan yang menjajahmu, kamu akan bertanggung jawab dunia sampai akhirat. Dan tidak ada orang mulia karena menghina orang. Apalagi, saudaraku, terjajah dari apa? Terjajah dari selera tinggi ekonomi pace. Nyai kana stepa, kiasanya stepa, selera tinggi ekonomi pace. Motongi kaya na kau miskin. Mau kau apa? Apakah Allah kasih kita jajah kita dengan kemiskinan? Tidak. Allah maha kaya. Lalu kenapa orang pinjol? Seleramu, bos. Dengar ini ibu-ibu polisi Bayangkari. Gajinya suamimu 7 juta. Bagaimana polisi tidak menjalankan jabatan kalau seleranya istrinya 15 juta sebulan? Tenang kok Pak, saya tahu kok sama istrimu, saya bela kau ini hari. Baik tong itu istri polisi, datang suaminya mengeluh, apa nak bilang? Pak, syukur maki Pak, banyaknya itu sepupumu ndak ada kerjana. Kamu alhamdulillah polisi kau tahu betul gajimu 7 juta, tapi nak hormati ke orang Pak. Itu mi rezekimu. Pakai mako bedek baju coklat, ndak ada yang berani lambung kau di jalan. Itu mi rezekimu. Itu Pak, kau tidak bisa syukuri. Pak, itu kamu bisa pakai baju Ustaz Dasat, kamu bisa pakai songkok Ustaz Dasat, tapi Ustaz Dasat ndak bisa nak pakai baju polisi lu. Mestinya istri yang baik begitu. Jangan malah kau kompori, belem-belem mentong kau. Salonu jadi kasat lantas. Masa tenan kule balik ka nga amas? Njo lagi anak buahmu kaniji, nih ada mitawa amas na kayak pelek sepeda. Jangan ketawa, saya serius sini. Tenang kok Pak, saya bela kok ini bapak-bapak, saya tahu semua itu. Bu, dengarin ibu-ibu Bayangkari. Semua itu suami mau kasih emas istrinya. Kalau perlu berlian, kalau perlu giginya pun nak kasih berlian.
Tapi apa boleh buat, rezeki itu bukan manusia yang tentukan, karena Allah Ta'ala patantu. Allah yang tentukan rezeki. Lalu kenapa ada ibu-ibu yang pinjam padahal suaminya sudah ada gajinya? Bukan karena tidak ada rezeki, tapi gaya hidupnya. Coba lihat mama-mama dulu yang tinggal di Bajeng, yang tinggal di Limbung, yang tinggal di Palangga, yang tinggal di mana-mana. Gajinya suaminya tidak jelas, tapi alhamdulillah bisa beli rumah, ada tanahnya tawah, bisa tongi pergi haji. Nah, kenapa sekarang ibu-ibu suaminya ada gaji bulanannya, ada tunjangannya, tidak bisa beli rumah? Kenapa? Gaya hidupnya ibu-ibu dulu sederhana. Kalau mau bikin pengantin, masak air. Sekarang di rumahnya sendiri tidak masak air, Pak. Mesti air botol, bibali misede. Berapa memang balina itu? Iya toh? Ibu-ibu dulu 3 di pancina. Panci masak nasi, panci menggoreng, panci masak air. 3 di pancina, rajin nama masak. Sekarang mama-mama kah? 17 pancina. Tidak pernah memasak. Nggak Pak Kapolres. Masuk akal Pak Kapolres toh. Bukan istrinya beliau, bukan istrinya, bukan. Istrinya anggotana. Banyak nama itu pancina, banyak pancina. Tapi tidak pernah nak pakai. Nak pajang di ruang tamu. Baru macam-macam itu pancinya. Ada anti gores. Maka ngasih kau ngasih pelakuna. Ada tom panci menggoreng tidak pakai minyak. Tidak masuk akal itu. Mana ada menggoreng tidak masuk beleng-beleng. Coba lihat. Itu gara-gara apa? Selera. Bukan karena tidak ada gaji suamimu. Seleramu. Ini namanya dijajah oleh selera. Mungkin lagi lihat. Mama-mama dulu tas 9 anaknya. Tidak ada utannya itu. Mama-mama sekarang baru 2 anaknya banyak utannya. Kenapa dia berutang? Susu. Mau minum susu anaknya, beli susu kaleng ratusan ribu. Memang itu susu kaleng? Beli susu cukup nih? Tidak, beli tongi botol. Beli dot. Dotnya itu 5 memang. Sudah itu beli lagi kalenna, beli lagi tasnya, beli lagi padotnya, pancucinya. Ibu-ibu dulu 9 anaknya 1 ji. Susu. ASI. Ya toh? Cocoki paseda. Cocoki. Susu ASI. Dan itu perintah Quran, susui anakmu 2 tahun. Itu Quran bilang. Makanya anak-anak dulu sehat. Mandi kita di sungai sampai biru bibir, tidak sakit-sakit Pak. Sekarang anak-anak kak baru lihat petir demam mie. Ibu-ibu dulu coba lihat higienis, praktis, ekonomis. Selesai kelebihan air kasih sedikit bapaknya. Cocoki. Iya Pak. Bukan karena tidak ada rezeki, bukan karena tidak ada uang, tapi karena gaya hidup. Adik-adikku istri polisi, gaya hidup mesti diperbaiki. Beli jilbab bagi suami tidak masalah. Pak, belikan nggak jilbab? Nah belikan ki itu karena sayang ki. Tapi sayangnya setelah beli jilbab baru muncul masalah banyak. Kenapa tidak serasi dengan dompetku? Dibelikan misalnya dengan dompet. Tidak serasi dengan bajuku, dibelikan misalnya dengan baju. Tidak serasi dengan rokku, dibelikan misalnya dengan rok. Tidak serasi dengan sepatuku, dibelikan misalnya dengan sepatu. Padahal jilbab di tadi. Dan kau ketawa, kau ngasih nih pelakuna.
Sesa jaki. Ya, merdeka dari gaya hidup. Kita bukan miskin, tapi karena gaya hidup kita. Apalagi merdeka dari keserakahan. Serakah, mau semua nak ambil. Dalam dunia politik kalau serakah orang pak baik, lebih hina dari binatang. Tahu monyet? Ceba. Orang Bugis bilang ceba. Ada juga bilang lanceng. Kalau di Makassar apa? Hah? Dare. Ya toh? Nah, coba lihat itu monyet kah? Kasih pisang. Nah makan. Kasih. Nah simpan di sini nah. Kasih lagi, nah tolak tidak, nah pegang tangan kanan nah. Kasih lagi, nah tolak tidak, nah pegang tangan kiri nah. Kasih lagi, nah pegang kaki kanan nah. Kasih lagi, nah pegang kaki kiri nah. Kasih temannya, nah rebut. Penuh mulutnya, penuh tangannya, penuh kakinya, kasih temannya masih nerebut. Jadi kalau ada di goa begitu, mau aleng asing cilaka. Monyet serakah. Kita tidak merdeka dari sifat serakah. Praktek kita serakah itu mulai bikin pagar. Kita ambil tanahnya orang. Karena orang tidak mau direbut tanahnya, baku tobo. Terganggu lagi Kantipmas gara-gara keserakahan dua orang. Sawah pematangnya orang kok ambil. Yang diambil bukan karena tidak mau, tapi merasa harga dirinya diinjak-injak. Lupa kasirik kak, baku tikam lagi di sawah. Akhirnya dua keluarga bertengkar sama. Terganggu Kantipmas gara-gara keserakahan. Pejabat serakah. Sudah dikasih segalanya, masih juga terganggu ketertiban umum gara-gara keserakahan. Nah, merdeka dari sifat-sifat tercela. Habis mi waktu. Poin ketiga. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia kaya raya. Pernah ki umroh? Pernah umroh? Sini kinjo nikana Arab Saudi. Mulai ki dari Makkah ke Madinah. Kalau naik bus ki 8 jam. Kanan padang pasir. Kiri padang pasir. Coba bedek kita di goa. Kanan hijau gunung kita. Kiri hamparan sawah yang hijau. Ndak ada rumputnya di Arab pak. Dua jika kekayaannya Arab. Minyak, gas. 3 sekarang sumber daya haji umroh. 3. Tapi kaya mereka. Tidak ada orang Arab datang di goa menjadi pembantu rumah tangga. Sini kita wa Indonesia. Sini Indonesia. Sawit ada, gas ada, minyak ada. Berapa di sini bensin? Pertamax. Berapa di sini Pertamax di gua? Berapa? 19.000, 18.000. Alhamdulillah di Makassar 10.000 Pertamax, tapi setengah liter. Tidak salah tahu apa sekda. Cocok itu. Gasnya ada, sawitnya ada, nikelnya ada, batu baranya ada, biji besinya ada, emasnya ada. Penduduknya banyak, anak mudanya banyak. Tapi kenapa banyak warga Indonesia pergi kodong jadi pembantu di Malaysia, pergi kodong jadi pembantu di Singapura, padahal negara kita kaya raya. Apa masalah?
Indonesia kekurangan orang bermoral. Moral, Pak. Pak Kapolres, adik-adikku para polisi. Polisi yang hebat bukanlah polisi yang ditakuti, tapi polisi yang dipercaya. Polisi yang hebat, begitu Bapak datang ke warung kopi, datang ke pasar, datang ke pengantin, masuk ke tempat keramaian, orang pada berdiri dan berkata, alhamdulillah ada tawa polisi. Merasa tenang, bahagia ada polisi. Polisi yang hebat bukanlah ketika dia datang semua orang berkata, ada mi lagi. Sesama ki. Adindaku Kapolresta. Kehebatan Adinda bukan ada pada baju seragam. Kehebatan Kapolresta bukan pada jabatannya, tapi kemanfaatannya. Baju dek bisa dilepas, jabatan bisa ditinggal. Pak Sekda, jabatan Bapak bukanlah Sekda yang hebat. Kenapa? Hari ini Bapak dipanggil Pak Sekda. Beberapa saat kemudian Bapak dipanggil mantan Sekda. Adik-adikku para kepala dinas yang hadir di sini, bukanlah yang hebat dinas pendidikan, dinas koperasi, dinas tenaga kerja, bukan dinasnya kepala dinasnya. Karena hari ini kamu kepala dinas, besok mantan kepala dinas. Pak Kapolresta, gedung Polres bisa ditinggal, tapi kebaikan yang Bapak tanamkan akan dinikmati sampai dikubur. Pak Sekda, tanda tangan bisa ditinggal, tapi yang dinikmati adalah manfaat dari tanda tangan itu. Maka jadilah manusia manfaat. Para pejabat yang hadir di tempat ini, tidak semua Allah kasih jabatan. Saya pernah mencari jabatan 2014, ikut Pilwali Makassar, 10 pasang calon. Ternyata Allah tidak menginginkan, padahal saya ingin sekali. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Pak Kapolresta, saya ceramah jangan narkoba. Tidak peduli anak muda. Tapi Kapolresta satu malam grebek pengedar narkoba, selesai dalam beberapa jam. Saya ceramah, adik-adik polisi mari berjamaah. Apa Anda bilang? Siapa kau dasar? Apa urusanmu? Saya masuk surga neraka urusanku, kususai kokah. Tapi begitu Kapolresta bilang, mulai hari ini Muslim berjamaah di masjid salat duhur. Datang semua anak buahnya Bapak. Kalau boleh berpesan, adindaku, lebih baik kau paksa anak buahmu masuk surga daripada dia sukarela masuk neraka. Dan pejabat ketahuilah, insya Allah lebih cepat masuk surga daripada ulama. Ngapa kuliah Ustaz? Contoh, nanti malaikat berkata, ulama Kabupaten Goa masuk surga. Masuk tapi antri itu. Ada ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Wahda Islamiyah, Persid, banyak 1000 ulama. Antri masuk juga tapi lama ke antri. Tapi begitu Allah katakan Kapolresta Goa masuk surga, tidak perlu antri, kau sendiri ji. Masuk toh. Maka para pejabat yang hadir di tempat ini, dalam rangka Agustusan, mari luruskan niat. Jabatan pasti ditinggal, tapi kebaikan itulah yang akan kita nikmati sampai di alam kubur. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kita doakan, mudah-mudahan Allah berkahi Kabupaten Goa. Allah curahkan segala kenikmatan di Kabupaten Goa. Allah hindarkan Kabupaten Goa dari bala dan bencana. Allah tunjukkan kepada pejabat-pejabat Kabupaten Goa yang hak adalah hak dan kemampuan melaksanakan yang hak itu. Allah tunjukkan kepada pejabat-pejabat Kabupaten Goa yang batil adalah batil dan berikan keberanian kesanggupan memerangi kebatilan itu. Kita mendoakan juga, berdoa juga, semoga seluruh masyarakat Kabupaten Goa, pejabat, kaya, miskin, masyarakat awam, Allah berikan petunjuknya dalam hidup ini. Allah bukakan pintu keutamaan dunia dan Allah limpahkan segala keberkahan dunia. Amin. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin berpantun. Katakanlah mau pantun semua orang, maka saya akan berpantun. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Biasanya ini politisi ini banyak janji-janjinya, telah terpilih balai nak bikin. Lagi? Ya. Naik kereta dari Goa ke Jeneponto. Nggak ada kereta Jeneponto, ganti-ganti. Naik bus kota dari Goa ke Takalar. Nggak ada bus kota juga, ganti lagi. Ya. Dari Goa ke Pangkep naik mobil Panther. Di atas Panther ada ular sawah. Terpaksa saya tidak jadi naik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir